Shalom, saudara yang kasih. Ya, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, 120 murid Yesus di kamar loteng Yerusalem diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan kemudian Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah. 3.000 jiwa bertobat, lalu dibaptiskan. Gereja lahir di atas muka bumi. Saudara, hari Pentakosta itu sangat penting bagi kita. Saudara, sekarang kita akan melihat dulu urut-urutan sejak kematian Tuhan Yesus sampai dengan hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus disalibkan itu pada hari Jumat yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. 3 hari setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan, maka pada hari Minggu Paskah Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini dulu selama 40 hari. Berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus tidak tetap tinggal di kubur, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus juga memberikan pesan-pesan pada murid-muridnya. Dan setelah 40 hari, maka Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, gembala pembina kita Pak Niko berkata bahwa kalau yang melihat Yesus naik ke surga adalah murid-murid Yesus, maka kalau sebentar lagi Tuhan Yesus turun dari surga, menjemput gerejanya, yang melihat juga murid Yesus. Siapa murid Yesus di sini? Katakan, saya akan ikut rapture. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan pada waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem sampai engkau menerima kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Maka dari Bukit Zaitun, murid-murid Yesus pergi ke kota Yerusalem dan naik ke atas kamar loteng Yerusalem. 120 murid Yesus ada di kamar loteng Yerusalem ketika tiba hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. 120 murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda berbicara bahasa lidah. Waktu itu orang-orang Yahudi yang ada di kota Yerusalem itu merayakan Hari Raya Pentakosta. Mereka mendengar ribut-ribut di kamar loteng Yerusalem, maka mereka berkerumun di rumah itu, saudara. Dan mereka terheran-heran melihat para rasul, murid-murid Yesus berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Kemudian Petrus berdiri dan berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan. Sejak itu gereja lahir di atas muka bumi. Jadi hari Pentakosta adalah hari sangat penting. Saudara, banyak orang Kristen yang tahu tentang Allah Bapa dan Allah Anak atau Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Mereka hanya menganggap Roh Kudus itu seperti kuasa, kekuatan, power dari Allah yang maha tinggi. Itu benar, saudara. Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang maha tinggi. Tapi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama, sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Pribadi itu punya ciri, punya perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, Roh Kudus punya pikiran sendiri. Ketika Rasul Paulus bersama Silas sedang memberitakan Injil di Asia, mereka bermaksud untuk terus memberitakan Injil di daerah Asia. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata pada Paulus untuk lebih dahulu memberitakan Injil di Eropa, di Makedonia. Jadi Roh Kudus punya pikiran dan kehendak sendiri. Roh Kudus juga adalah satu pribadi, dia bisa disakiti, dia bisa dibuat kecewa, dia bisa mengalami kedukaan, saudara. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut. Saudara, kita semua perlu Roh Kudus. Katakan, saya perlu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan bisa hidup berkemenangan di bumi ini. Saudara yang kekasih, bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sama sederajat dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa hal. Banyak, saudara, tapi kita lihat aja beberapa. Pertama, waktu Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada waktu Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka, dan Roh Kudus turun
dalam rupa seperti burung merpati. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada momen Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di sana Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menampakkan diri bersama-sama. Allah Bapa yang dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah anak Yesus yang keluar dari air Sungai Yordan. Lalu Allah Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa seperti burung merpati. Itu momen ketika Allah Tritunggal menyatakan diri bersama-sama. Saudara, bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sama sederajat dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, itu juga dinyatakan dengan formula baptisan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung. Yang bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, kalau hamba Tuhan atau pendeta membaptiskan saudara, dia selalu menyebutkan kalimat ini, aku membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak ada pendeta yang berkata, aku baptiskan kamu dalam nama Bapa dan Anak. Enggak, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang sama sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Contoh yang lain lagi, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Saudara, di gereja mula-mula, setelah hari Pentakosta di mana Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, dibaptis. Maka gereja mula-mula mulai berdiri di kota Yerusalem. Saudara, gereja ini mulai berkembang. Dan ada banyak jemaat, anggota jemaat yang menjual rumahnya, menjual tanahnya. Lalu uangnya dibawa kepada para rasul untuk dibagikan pada orang-orang yang memerlukan di dalam jemaat. Saudara, ada yang bertanya, Pak, kenapa Pak, gereja sekarang enggak seperti itu? Ya, kita kan punya rumah, punya tanah. Kenapa gereja sekarang enggak menjual rumah, menjual tanahnya, lalu uangnya dibawa ke gereja, dibagi-bagikan pada semua orang? Salah satu alasannya adalah ini, saudara. Tuhan memerintahkan, amanat agung, pergilah, jadikan segala bangsa muridku, segala bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Tapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi di Yerusalem itu tinggal di kota Yerusalem saja, saudara. Mereka tidak mau pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Karena itu akhirnya Tuhan mengizinkan aniaya terjadi pada gereja mula-mula di kota Yerusalem. Dan karena pada waktu itu banyak orang yang sudah tidak punya rumah, punya tanah, karena sudah dijualin, saudara. Mereka dengan mudah menyebar ke berbagai penjuru. Ya, kalau sekarang saudara punya rumah, punya tanah mau dijual, silahkan. Enggak juga silahkan. Ya. Yang mau memberi persembahan untuk penginjilan, untuk orang miskin juga silahkan. Ya. Tapi itu sebabnya, kenapa yang dulu Tuhan izinkan gereja, jemaat-jemaat Tuhan menjual rumah dan tanahnya. Nah, saudara, kembali pada gereja mula-mula tadi. Di antara anggota jemaat itu ada sepasang suami istri, namanya Ananias dan Safira. Mereka punya sebidang tanah. Dan juga mereka jual, misalkan harganya 100 juta, upama. Lalu 50 juta dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan untuk jemaat. Boleh enggak, saudara? Saya punya tanah, saya jual 100 juta, saya bawa 50 juta ke gereja. Boleh enggak? Boleh, enggak salah, saudara, enggak apa-apa. Masalahnya, Ananias Safira ini berkata, 50 juta ini adalah seluruh harga tanah saya. Ya, jadi mereka mau bohong, mau sombong-sombongan. Tapi mereka lupa bahwa mereka berurusan dengan Roh Kudus, berurusan dengan Rasul Petrus yang penuh Roh Kudus. Kita lihat apa kata Rasul Petrus. Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis, sehingga kamu mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya pun tetap dalam kuasamu? Mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi dari perkataan ini,
Jelas Petrus berkata bahwa Roh Kudus sama dengan Allah. Anania Safira tidak mendustai manusia, tapi mendustai Allah, Allah Roh Kudus. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, judul khotbah saya hari ini, bagaimana bila tidak ada Roh Kudus? Apa yang terjadi bila tidak ada Roh Kudus? Ada banyak yang terjadi, tapi saya ambil 3 hal aja. Pertama, tidak ada penciptaan alam semesta dan tidak ada penciptaan manusia. Saya ulangi, kalau tidak ada Roh Kudus, alam semesta ini tidak tercipta dan manusia juga tidak ada. Kita baca ayatnya, Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi waktu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, jadi terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Saudara, hamba Tuhan berpendapat, Allah Bapa itu yang merencanakan segala sesuatu. Allah Anak, Yesus yang berfirman. Kita tahu Yesus adalah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Kemudian jadi Allah Bapa yang merencanakan, Allah Anak yang berfirman, Yesus adalah firman Allah, lalu Allah Roh Kudus yang melaksanakannya. Karena Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, alam semesta ini tidak tercipta. Dan manusia juga tidak ada. Kita baca Ayub pasal 33 ayat 4. Ayub menuliskan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jelas di sini Ayub menuliskan, Roh Allah, the Spirit of God has made me. Roh Allah telah membuat aku. Jadi saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, alam semesta ini tidak ada. Dan kita manusia pun tidak ada. Semuanya terjadi karena Bapa berkehendak, Yesus berfirman, dan Roh Kudus yang menjadikannya ada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Apalagi yang terjadi kalau Roh Kudus tidak ada? Tanpa Roh Kudus, tidak ada Alkitab. Saudara, Alkitab ini memang ditulis oleh manusia. Tetapi dengan ilham Roh Kudus. Sehingga isinya itu urut, saudara. Isinya sangat teratur. Kalau saudara membaca Alkitab ini dengan penerangan Roh Kudus, dengan hikmat Roh Kudus, saudara akan melihat dengan jelas ada benang merah sepanjang Alkitab ini. Dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Itu isinya berurutan, saudara. Luar biasa. Lebih luar biasa lagi ketika saudara sadar bahwa Alkitab ini ditulis dalam waktu 1500 tahun. Berapa tahun? Dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Itu jaraknya 1500 tahun. Ditulis oleh 40 penulis. Yang macam-macam. Ada raja seperti Daud dan Salomo. Ada nelayan seperti Petrus dan Yohanes. Ada petani, ada dokter seperti Lukas, ada ahli Taurat seperti Paulus dan seterusnya. Saudara, tapi mereka itu semua bisa menulis hal yang sama, saudara. Yang teratur, tidak loncat-loncat, tidak bertentangan satu sama lain. Ya. Alkitab ditulis di 3 benua. Asia, Afrika, dan Eropa. Ada yang ditulis di istana raja, ada yang ditulis di dalam penjara, seperti Paulus ketika di penjara menuliskan suratnya. Ada yang ditulis di penjara bawah tanah.
Ada yang ditulis di hutan belantara, ada yang ditulis di pulau terpencil dan sebagainya. Saudara bayangkan, 40 penulis yang berbeda-beda, dengan jarak masa 1500 tahun, tapi mereka bisa menuliskan hal yang sama. Kalau saudara dengan ilham Roh Kudus sudah baca Alkitab, sudah akan lihat. Dari kitab Kejadian, pasal 1, di sana sudah dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas binatang melata, dan atas seluruh bumi. Jadi dari semula Allah ingin menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, supaya manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu akan berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah. Lalu sepanjang Alkitab, itu semua mulai digenapi. Dengan Allah memilih Abraham sebagai bapak orang percaya, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Akhirnya Yesus datang melalui bangsa Israel, mati disalib menebus dosa kita dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya di dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22. Di sana dituliskan dengan jelas, orang-orang yang sudah serupa dan segambar dengan Allah itu akhirnya akan memerintah bersama Yesus di dalam surga, di kota Yerusalem baru. Saya berdoa, saya tahu tugas saya, salah satu tugas utama saya di tempat ini adalah untuk membuat saudara semua, jemaat yang Tuhan percayakan di bawah penggenalan saya, untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu umat pilihan Allah yang serupa segambar dengan Yesus, untuk akhirnya memerintah bersama Yesus dalam kerajaan surga. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Apalagi yang terjadi kalau tidak ada Roh Kudus? Tanpa Roh Kudus, tidak ada iman, tidak ada kelahiran baru, tidak ada kesucian, dan yang pasti juga tidak ada orang Kristen di dunia ini. Loh, kok bisa begitu, Pak? Karena tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa percaya pada korban Kristus di atas kayu salib. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bukan hanya di bibir, tapi dalam hati kita, dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu untuk hidup suci, hidup kudus. Dan tanpa Roh Kudus, pasti saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Kita semua sedang berjalan di dalam dosa yang akan berakhir dalam binasan kekal di api neraka. Tapi karena Roh Kudus ada, saudara dan saya bisa beriman, punya iman kepada Yesus, Juru Selamat kita. Dan kemudian kita mengalami kelahiran baru, hidup kudus, sampai nanti kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diutus oleh Allah Bapa untuk membuat manusia menerima karya penebusan Kristus di atas kayu salib, serta membuat orang percaya mengalami persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Jadi maksudnya begini, saudara. Pertama-tama Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal Yesus untuk turun dalam dunia, menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk pada akhirnya mati disalib dengan penderitaan maha dahsyat, supaya dosa saudara, dosa saya diampuni. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, Yesus berfirman, Tetelestai, it is finished, sudah genap, sudah selesai. Apa maksudnya? Di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya dari Bapa untuk menebus, menanggung dosa umat manusia di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, lalu naik ke surga. Setelah naik ke surga, maka Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu untuk membuat manusia bisa menerima korban Kristus. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menerima korban Kristus di atas kayu salib,
Dan kemudian Roh Kudus yang membuat kita bisa lahir baru. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hati kita, dalam hidup kita. Pada waktu kita membuka hati kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka pada saat itu Allah Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus. Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul. Waktu kita membuka hati kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Maka Roh Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Tinggal dalam hati kita. Pada waktu itu kita mengalami yang disebut kelahiran baru. Born again. Kita lahir baru sebagai anak Allah. Anaknya Allah. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Kalau kita meninggal, kita berhak masuk dalam kerajaan surga. Luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita bisa lahir baru. Menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tapi pekerjaan Roh Kudus tidak sampai di situ, saudara. Tadi seperti saya katakan, rencana Allah itu supaya kita menjadi seperti Dia. Kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Roh Kudus terus memproses kita. Supaya kita menjadi intim dengan Dia, dengan Tuhan. Sehingga makin lama hidup kita makin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhirnya, kelak kita akan masuk dalam surga, memerintah bersama Kristus. Saya percaya, saudara. Sekali lagi saya katakan, salah satu tugas utama saya di bumi ini adalah untuk menyiapkan saudara semua. Bukan hanya selamat kalau mati masuk surga, tapi lebih daripada itu, supaya saudara semua menjadi anak-anak Allah yang serupa dan segambar dengan Kristus, supaya pada akhirnya kita memerintah bersama Tuhan Yesus di surga. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, untuk melaksanakan rencana Allah itu, maka Roh Kudus melakukan dua hal. Yang pertama, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati orang yang mau percaya dan mau menerima korban Kristus di atas kayu salib. Lahir baru, tadi sudah saya terangkan. Waktu kita mau percaya dan menerima korban Kristus di atas kayu salib, Roh Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Tinggal dalam hati kita. Dan kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Roh Kudus itu materai keselamatan, saudara. Jadi kalau sudah punya Roh Kudus dalam hatimu, engkau akan berakhir dalam kerajaan surga. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua, Roh Kudus memenuhi hati orang percaya. Itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Nah, supaya jelas, saudara, saya berikan ilustrasi. Ilustrasi ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan lagi supaya makin jelas. Dan yang belum jelas menjadi jelas. Ya, untuk itu saya perlu minum dulu. Saudara, umpamanya gelas ini adalah hati kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lahir baru, maka Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus masuk dalam hati kita. Ya seperti air ini, saudara. Tapi belum penuh. Katakanlah setengah gitu. Pada waktu Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita sudah diangkat jadi anak Allah. Dosa kita diampuni. Kita punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi saudara, hidup dalam dunia ini kan penuh dengan persoalan. Penuh dengan godaan, penuh dengan masalah. Penuh dengan dosa. Karena itu Roh Kudus bekerja lebih lagi. Dia bukan hanya masuk dalam hati kita, tapi memenuhi hati kita. Saudara, kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kalinya itu disebut baptisan Roh Kudus. Kata baptis itu artinya diselamkan. Jadi kalau saudara dibaptis air oleh hamba Tuhan, itu saudara akan diselamkan dalam air. Karena memang arti kata baptisan itu, baptiso, itu adalah diselamkan. Kalau saudara dibaptis Roh Kudus, seperti hati saudara ini diselamkan dalam Roh Kudus, sehingga penuh sampai melober keluar. Itu adalah baptisan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Dan itu sangat penting bagi kita. Ya. Kita bukan hanya mau selamat, masuk surga, tapi kita mau menggenapi rencana Allah.
Supaya setiap kita menjadi orang Kristen yang hidupnya berkemenangan. Yang hidupnya kudus. Untuk pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus, memerintah bersama Yesus dalam kekekalan. Yang mau katakan amin. Untuk itu kita perlu dibaptis Roh Kudus. Katakan, saya perlu dibaptis Roh Kudus. Saya perlu dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kalinya itu namanya baptisan. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, kita ini masih hidup dalam dunia yang penuh dosa. Seperti gelas ini tadi, saudara, sudah penuh dengan air. Saya taruh di tengah tanah lapang. Apa yang terjadi? Oleh hembusan angin, oleh sinar matahari, air dalam gelas itu akan menyusut, saudara. Demikian juga kita, sekalipun kita sudah penuh Roh Kudus, tapi kepenuhan Roh Kudus dalam diri kita bisa menyusut, saudara. Semakin kita penuh dengan Roh Kudus, kita semakin punya kuasa untuk melawan dosa. Punya kuasa untuk melakukan amanat agung. Punya kuasa untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Nah, karena itu, saudara, sebentar lagi kita akan melakukan baptisan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, itu di rumah tetap sering berdoa dalam bahasa roh. Karena Alkitab mengajarkan, saya nggak bisa buka semua, sudah nanti terlalu lama. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh, itu seperti men-charge dirinya, edify himself. Seperti saudara tahu di dalam mobil kita, itu ada baterai. Ya, baterai listrik yang listriknya dipakai untuk menyalakan lampu, starter, dan lain-lain. Karena itu listrik dalam baterai kita pasti berkurang. Tapi kenapa tidak habis? Karena di dalam baterai ada baterai charger yang selalu men-charge ulang sehingga baterai kita tetap penuh. Demikian juga kalau saudara dan saya berdoa dalam bahasa roh, maka kepenuhan Roh Kudus dalam diri kita di-charge kembali sehingga kita selalu penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Yang mau hidup berkemenangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya saudara, siapa di sini yang ingin dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Nggak usah ragu-ragu. Katakan, saya sangat butuh Roh Kudus. Kalau saudara ingin pertama selamat, saya yakin saudara sudah selamat, sudah lahir baru. Tapi yang kedua, saudara ingin hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan dosa. Hidup makin serupa dengan Kristus. Saudara perlu Roh Kudus. Perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya bisa dipenuhi Roh Kudus? Mari kita lihat ayat yang terakhir. Kisah 2 ayat 4. Saya bacakan ini. Peristiwa setelah 120 murid Yesus di kamar loteng Yerusalem dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang terjadi. Perhatikan, saudara. Maka penuhlah mereka itu murid Yesus dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, banyak orang ketika dibaptis Roh Kudus, mereka menunggu Roh Kudus menggerakkan mulut mereka, lidah mereka. Tapi bukan demikian caranya. Saya bacakan ulang, sudah simak baik-baik. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, yang berkata-kata itu kita atau Roh Kudus? Kita. Ya, ini banyak orang salah mengerti, saudara. Ya, mereka berpikir Roh Kudus yang menggerakkan lidah dan bibir kita, enggak. Saya bacakan ulang, ya supaya jelas sekali. Maka penuhlah mereka, murid-murid Yesus dengan Roh Kudus. Lalu mereka, murid-murid Yesus itu mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, sebentar lagi kita bangkit berdiri, kita angkat lagu Roh Kudus Kau hadir di sini beberapa kali, sampai kita rasakan hadirat Tuhan turun. Lalu saya akan mulai berkata-kata dengan bahasa lidah. Saudara akan merasa ada sesuatu kata-kata yang mulai akan keluar, tapi mungkin belum jelas. Gak apa-apa, ucapkan saja, saudara. Kalau masih belum jelas, katakan aja haleluya, haleluya, tapi fokusnya pada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Saya percaya hari ini saudara yang belum dibaptis Roh Kudus akan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.